itu seutama-utama amal. Apakah kita tidak berjihad? Kata Nabi, bagi kalian adalah seutama-utama jihad, yaitu haji yang mabrur. Jadi bagi wanita, jihad yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi yang perlu diingat, ini bagi kaum wanita yang menunaikan ibadah haji dan umrah, mereka wajib dengan mahramnya. Jadi kalau mereka menunaikan ibadah haji dan umrah harus dengan mahram, yaitu suaminya, anaknya laki-laki yang sudah balik, bapaknya, keponakannya, saudaranya, itu yang dikatakan mahram. Jadi kalau dia berangkat sendiri tidak dibenarkan menurut syariat. Kemudian tentang keutamaan jihad, ini banyak sekali, puluhan. Ini yang saya sebutkan sebagian saja tentang keutamaan jihad. Bahwa geraknya mujahid di medan perang diberikan pahala oleh Allah. Jihad perdagangan yang untung dan tidak akan merugi. Ini saya sebutkan di footnote-nya tentang dalilnya dari Al-Quran. Kemudian jihad lebih utama daripada meramaikan Masjidil Haram dan memberikan minum kepada jamaah haji. Jihad merupakan satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Jihad adalah jalan menuju surga dan yang lainnya. Dan surga memiliki 100 tingkatan yang disediakan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, mempunyai 6 keutamaan. Di antaranya diampunkan dosanya sejak tetesan darah yang pertama, dapat melihat tempatnya di surga, yang ketiga akan dilindungi dari azab kubur, yang keempat diberikan rasa aman dari ketakutan dan dahsyatnya pada hari kiamat, yang kelima diberikan pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari, dan yang keenam dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan jihad. Yang ke-13 saya sebutkan di sini, yang ke-13, bahwa orang yang mati syahid diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang. Nabi bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Rawahu Muslim. Diampunkan semua dosa bagi orang yang mati syahid kecuali hutang. Kecuali hutang. Artinya hutang ini tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Kemudian kita masuk tentang tujuan disyariatkannya jihad. Jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekedar membunuh mereka. Perhatikan bahwa jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekedar membunuh mereka. Dan ini pun yang diperangi adalah kafir harbi, yang memang mereka berperang dan memerangi kaum muslimin di medan perang. Kafir harbi, nanti kafir itu dibagi oleh para ulama. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man. Bahwa jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekedar membunuh mereka. Dasarnya yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi di sini disebutkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Kita lihat tafsirnya. Penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau wafat tahun 310 Hijriah rahimahullah.
Beliau berkata, perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah, tidak ada penyembahan kepada berhala, tidak ada kemusyrikan dan ilah-ilah yang lain, sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah taala. Kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia agar mereka bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku adalah Rasulullah, dan hendaknya mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, terjaga darah dan harta mereka, dan hisab mereka ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Abu Abdillah Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah, beliau berkata, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa sebab qital, sebabnya perang, sebabnya jihad melawan orang-orang kafir adalah sebabnya kekufuran. Sebabnya kekufuran. Ini dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah bukan sekedar menumpahkan darah orang-orang kafir, bukan sekedar mengambil harta mereka, akan tetapi tujuannya agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama, dan menghilangkan, mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah, yaitu syirik. Apabila fitnah kemusyrikan itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak ada lagi pembunuhan dan perang. Ini bisa dilihat dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, halaman 89, ketika menjelaskan ayat surah Al-Baqarah ayat 193. Jadi jihad disyariatkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Karena itu sebelum dimulai peperangan, diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir agar mereka masuk Islam. Jadi sebelum kita memerangi orang-orang kafir, didakwakan dulu. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Didakwakan dulu, diajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, disuruh mereka untuk membayar jizyah, pajak. Kalau mereka tidak mau, diperangi. Jadi ada tahapannya, tidak langsung diperangi. Jadi tahapannya diajak dulu mereka untuk masuk ke dalam Islam. Setelah itu baru mereka diperangi, disuruh untuk bayar jizyah. Setelah itu baru mereka diperangi. Jadi ada tahapannya, tidak langsung mereka diserang. Bahkan Rasulullah sendiri itu, kalau kita lihat tahapan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, awalnya Rasulullah SAW itu disuruh oleh Allah untuk menahan diri. Jadi kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, tidak berperang. Jadi kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri. Itu waktu di Mekah. Setelah itu diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir. Setelah itu dibolehkan untuk memerangi orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Kemudian setelah itu kewajiban memerangi semua orang kafir. Jadi ada tahapannya. Tahapan kewajiban jihad yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya, pertama kali itu larangan memerangi orang-orang kafir, yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 77. Antum catat, dalam surah An-Nisa ayat 77.